Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang jaminan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan kepada umat-umatnya, kepada saya dan saudara. Kalau sebagai orang tua saja kita rindu untuk menjamin kehidupan anak-anak kita, kita rindu untuk menjamin masa depan anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan, Dia rindu menjamin kehidupan kita saudara. Dia rindu menjamin masa depan kita. Dia rindu menjamin kesehatan saudara. Dia rindu menjamin kebutuhan hidup saudara. Dia rindu menjamin keberhasilan saudara. Dia rindu menjamin seluruh kehidupan saudara. Dia Allah yang berkuasa untuk menjamin kehidupan kita. Kita saja yang penuh dengan keterbatasan, rindu untuk melakukan yang terbaik untuk menjamin kehidupan anak-anak kita. Apalagi Tuhan, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup untuk menjamin kehidupan saya dan saudara. Dan Dia rindu untuk menjamin kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar bagaimana dan apa yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi apa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, supaya kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan dalam jaminan Tuhan. Kita mengerti bagaimana Allah menjamin kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini sebelum saudara beristirahat, saudara diberkati oleh renungan firman Tuhan. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit.
dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana sebelum ini terjadi, ada satu peristiwa di mana Ishak, ayah dari Yakub, dia sudah sangat tua dan tidak lama lagi dia akan meninggal. Dan pada waktu itu dia hendak memberkati anak-anaknya. Dia terlebih dahulu mau memberkati Esau sebagai anak sulung. Tetapi sebelumnya dia suruh Esau untuk berburu karena dia rindu untuk makan daging hasil buruan Esau. Tetapi percakapan itu didengar oleh Ribka, ibu mereka. Lalu Ribka mengatur supaya Yakublah yang mendapatkan berkat anak sulung. Akhirnya dia atur semuanya karena Esau itu berbulu badannya. Dia balut tangan Yakub dengan kulit domba, saudara, dan dia atur supaya persis seperti Esau. Karena dia rindu, Yakublah yang akan mendapatkan berkat kesulungan. Dan singkat cerita, akhirnya Ribka berhasil menipu Ishak, dan akhirnya Ishak memberkati Yakub. Tetapi ketika didengar oleh Esau bahwa berkat kesulungan itu telah diturunkan kepada Yakub, dia begitu marah sehingga dia berniat untuk mencelakakan Yakub. Ketika didengar oleh Ribka, ibu mereka, bahwa Esau marah dan dia hendak mencelakakan Yakub, akhirnya Ribka menyuruh Yakub untuk melarikan diri ke rumah pamannya. Jadi waktu itu ada satu peristiwa, saudara, di mana Yakub ini dia terancam hidupnya karena abangnya Esau hendak membunuh dia, sehingga dia harus melarikan diri. Bayangkan peristiwa itu, saudara. Dia harus melarikan diri, dia harus meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal. Dia juga harus meninggalkan ibunya yang juga sudah tua. Bayangkan sebentar lagi mereka akan meninggal, dan Yakub tidak akan melihat mereka meninggal dan tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ada satu peristiwa yang sangat berat yang dialami oleh Yakub.
Jiwanya terancam, dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah tua, dia harus pergi lari. Dan kemudian di tengah jalan dalam pelariannya itu saudara, ketika dia sampai di satu tempat yang akhirnya diberi nama Betel saudara, di sana dia beristirahat karena sudah malam pada waktu itu. Dia beristirahat di sana, kemudian dia tidur. Pada saat tidurnya lah dia mengalami satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat tidurnya itu dia mengalami mimpi sebagai bentuk, sebagai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam mimpinya itu saudara, dia melihat satu penglihatan di mana di tempat itu ada satu tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan di sanalah akhirnya dia mendapat jaminan daripada Tuhan. Allah berbicara kepada dia, Allah menyampaikan pesan kepada dia, Allah menyampaikan jaminannya kepada dia. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Jaminan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang bingung, dalam situasi yang tidak jelas, dalam satu perjalanan menuju satu tempat yang dia juga tidak tahu tempat itu, yang dia tidak mengerti saudara. Dia mungkin belum pernah ke sana kalau dilihat dari peristiwa itu. Sedangkan di belakang dia meninggalkan abangnya yang sedang mengancam dia meninggalkan orang tuanya yang sudah tua dan menjelang kematian. Itu satu peristiwa, satu keadaan yang begitu membingungkan, yang begitu menyedihkan. Tetapi dalam situasi yang tidak menentu itu, akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu Allah memberi jaminan bagi dia. Dari peristiwa ini saudara, saya mau sebentar kita merenung ke dalam kehidupan kita. Adakah satu kondisi, adakah satu keadaan, peristiwa yang sedang saudara alami hari ini, di mana saudara merasa bahwa semuanya serba tidak pasti? Ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan, ada beban berat dan sebagainya yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, yang membuat perjalanan kehidupan saudara sepertinya semuanya serba tidak pasti. Dan sepertinya di depan itu tidak ada harapan. Sepertinya di depan itu segala sesuatunya tidak pasti saudara. Tetapi saat ini saya rindu kita belajar bahwa Allah memberi jaminan kepada Yakub dalam ketidakpastian. Dan bagi saudara pun hari ini Allah mau memberi jaminan. Kalau kepada Yakub dia beri jaminan, maka percayalah kepada saya dan kepada saudara pun Allah mau memberi jaminan. Allah menjamin kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita sedang menghadapi ketidakpastian, sekalipun ada masalah, persoalan, beban berat yang sedang kita tanggung, yang sedang kita hadapi saat ini, Allah sedang rindu menyatakan jaminannya kepada saya dan saudara. Jaminan apa yang diberikan Tuhan kepada Yakub? Di ayat 13 di sana dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi waktu itu Allah berdiri di samping Yakub. Allah ada dekat dengan Yakub. Allah hadir dekat dengan Yakub dalam ketidakpastian. Hari ini pun dia dekat dengan saudara, hendak memberi jaminannya kepada saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara, dan dia mau memberi jaminan kepada saudara. Dekat dengan saudara, dia pastikan ada jaminan di dalam kehidupan saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Dia berkata, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Lalu kemudian saudara, di sana ditegaskan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang pertama saudara, jaminan yang Tuhan beri bagi Yakub yang sedang hidup dalam ketidakpastian adalah jaminan berkat. Di mana Tuhan berkata, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Dalam ketidakpastian, dalam kebingungan, tidak punya apa-apa,
di mana segala sesuatu sudah ditinggalkan di belakang. Kalau dia kembali ada ancaman bagi nyawanya. Semuanya serba tidak pasti, saudara. Tapi dalam ketidakpastian itu, Allah memberi jaminan berkat. Allah dekat dengan dia. Allah hadir bersama dengan dia. Dan dia diberi jaminan oleh Allah. Jaminan berkat. Sekalipun pada waktu itu dia tidak punya apa-apa. Saudara, hari ini saudara, saya rindu kita mengimani, kita merenungkan betul jaminan firman Tuhan ini dan mengimaninya di dalam kehidupan kita, bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, sama seperti kepada Yakub yang sedang ada dalam ketidakpastian, tapi Tuhan memberi jaminan berkat kepada saudara pun hari ini. Tuhan memberi jaminan berkat apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, sesulit apapun, seberat apapun kondisi dan situasi kehidupan saudara, Allah memberi jaminan berkat bagi kita. Allah bisa memberkati kita sekalipun hari ini sepertinya tidak ada alasan kita bisa diberkati, sepertinya tidak ada jalan kita bisa diberkati. Tetapi dengar saudara, Allah bisa memberi jaminan berkat. Saya sering melihat itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya sering mengalami itu dalam kehidupan saya, bahwa benar Allah menjamin kehidupan saya. Allah memberi jaminan berkat di dalam kehidupan saya. Dan hari ini pun saya percaya Dia sanggup memberkati kehidupan saudara. Satu kali saudara, ada seorang anak muda yang hidupnya begitu sulit, yang hidupnya begitu susah, sampai-sampai dia pergi ke gereja. Dia harus memakai pakaian yang sedikit kusam saudara, pakaian yang buruk, dan belum lagi dia memakai sepatu yang robek, dan orang-orang bilang sepatunya ada mulutnya. Dia sering diejek, tetapi dalam kondisi itu dia tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Dia tetap menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dia dengan begitu luar biasanya saudara. Dia memberkati bukan hanya skala nasional, tetapi Tuhan memberi berkat, mengalirkan berkat bagi dia dalam skala internasional. Betapa dahsyatnya berkat Tuhan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jaminan berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang hidup dekat dengan dia. Bagi anak-anaknya Tuhan memberi jaminan berkat. Sekalipun penuh dengan ketidakpastian, tapi Tuhan sanggup memberi jaminan berkat. Dalam kehidupan saya melihat saudara, ketika saya mulai merintis pelayanan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, akhirnya aku melihat, aku dipelihara. Selama 4 tahun Tuhan mengutus satu keluarga, setiap hari meletakkan makanan untuk makanan pagi, siang, sore, di jendela saya, saudara, di jendela rumah yang saya kontrak. Sampai hampir 4 tahun Tuhan lakukan itu, Tuhan pelihara itu. Betapa dahsyatnya. Dan kemudian aku melihat dalam pelayanan, sekalipun begitu berat, sekalipun begitu sulit, mulai membangun, berjuang dengan apa yang bisa dilakukan. Bertukang mencetak batako dan memasang batako itu menjadi rumah Allah, menjadi tempat beribadah. Mengambil pasir dari sungai dan mencetaknya menjadi batako untuk menyusun ruangan-ruangan untuk tempat anak-anak bisa dididik, anak sekolah minggu bisa belajar, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian saudara, saya melihat seiring waktu berjalan, benar firman Tuhan, Allah memberi jaminan berkat. Allah melimpahkan jaminan berkat dalam kehidupanku. Dan aku percaya saudara, kalau bagiku, bagi anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan lakukan itu. Bagi saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, Allah bisa memberi jaminan berkat. Allah bisa mewujudkan berkat-berkatnya dilimpahkan dalam hidup saudara. Hidup saudara bisa dijamin dengan berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saat ini, yang pertama,
pegang dalam kehidupan saudara, bahwa di dalam hidup saudara, apapun keadaan saudara hari ini, setidak pasti apapun itu, sesulit apapun itu, segelap apapun masa depan saudara, pegang bahwa Allah memberi jaminan berkat dalam kehidupan saudara. Dan Allah pasti sanggup memberkati saudara, sekalipun tidak ada alasannya secara manusia, secara logika kita tidak ada alasannya kita bisa diberkati, tetapi pegang bahwa Allah memberi jaminan berkat bagi setiap kita. Itu yang pertama saudara, yang dialami, yang diberikan kepada Yakub adalah jaminan berkat. Kemudian mulai ayat 14 di sana dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, yang kedua, jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub adalah jaminan keturunan. Saudara, pada waktu itu dia mengalami ketidakpastian. Jangankan keturunannya, hidupnya sendiri sedang ada dalam ketidakpastian. Jangankan jaminan keturunan, hidupnya sendiri sedang terancam dan tidak jelas, saudara. Tetapi dalam ketidakjelasan itu, Allah memberi jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kemudian Allah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya itu. Bahkan oleh keturunannya itu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunannya itu pun akan menjadi orang yang diberkati, dan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Bayangkan saudara, bukankah itu jaminan yang lebih dahsyat lagi, di mana Tuhan berkata bahwa keturunan-keturunan Yakub akan diberkati, dan kemudian keturunan Yakub akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukankah itu yang kita lihat saudara dari zaman ke zaman, bahwa keturunan Yakub telah menjadi berkat bagi dunia. Israel telah mempengaruhi dunia. Israel telah memberkati dunia karena begitu banyaknya penemuan-penemuan di sana, begitu banyaknya pengaruh yang Tuhan bisa kerjakan dari sana. Dari zaman ke zaman, mulai dari zaman dahulu saudara, bagaimana Israel itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sampai pada zaman ini keturunan Yakub benar-benar diberkati dan menjadi berkat saudara. Dengar, hari ini bukan hanya hidup saudara yang Tuhan mau jamin, keturunanmu pun Tuhan mau jamin, supaya keturunanmu diberkati. Dan kemudian bukan hanya diberkati, tetapi juga oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan yang paling nyata jaminan ini adalah bahwa melalui keturunan Yakub akhirnya juru selamat itu dilahirkan, dan kemudian seluruh dunia bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan itulah janji yang paling nyata yang dirasakan oleh seluruh dunia. Setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia mengalami keselamatan kekal. Itulah penggenapan yang nyata dari janji ini. Dan dengar saudara, di dalam kehidupan kita pun, sekali lagi bukan hanya kita yang dijamin oleh Tuhan, keturunan kita pun dijamin oleh Tuhan, bahwa keturunan kita akan diberkati, dan melalui keturunan kita orang-orang lain akan mendapat berkat. Saudara, rindukah saudara satu saat keturunan saudara menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara keturunan saudara menjadi berkat bagi orang lain? Alangkah indahnya saudara, saya membayangkan hari ini saya telah dikaruniakan 2 orang anak. Dan yang saya sangat rindukan adalah supaya Tuhan memberkati anak ini, dan Tuhan menjadikan anak ini menjadi berkat bagi orang lain. Itu satu pengalaman yang indah, di mana Tuhan memberkati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi berkat bagi orang lain.
Alangkah menyedihkannya, saudara, jika di masa tua kita melihat anak-anak kita berantakan. Kita melihat anak-anak kita hidupnya hancur. Hidup dalam kesusahan, hidup dalam kehancuran. Alangkah menyedihkannya melihat peristiwa itu. Tetapi alangkah indahnya jika di masa tua kita melihat anak-anak kita diberkati, cucu-cucu kita diberkati, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka mempengaruhi banyak orang. Saudara, satu kali seorang hamba Tuhan bersaksi, di mana ketika dia lihat keturunannya, maka akhirnya dia menemukan bahwa sampai keturunan dia berada di keturunan ke-14. Bayangkan saudara, dia ada di keturunan yang ke-14, dan kemudian dia mulai melihat satu persatu, dan dia mulai melihat ke belakang, dan dia akhirnya mengenal orang tuanya, neneknya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ke atas. Dia menemukan bahwa semuanya keturunan itu keturunan yang takut akan Tuhan, dan keturunan yang menjadi berkat, menjadi sukses. Keturunan-keturunan itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang berhasil, menjadi pengusaha yang berhasil, menjadi pejabat yang takut Tuhan, dan mempengaruhi banyak orang. Dia lihat semua keturunan itu luar biasa, bahwa mereka semuanya berhasil. Tidak ada keturunan itu yang menjadi preman. Tidak ada keturunan itu yang pernah masuk penjara. Tidak ada keturunan itu yang pernah punya kasus. Semuanya keturunan itu adalah keturunan takut Tuhan. Dan kalau jadi pengusaha, mereka jadi pengusaha berhasil. Jadi hamba Tuhan yang berhasil. Menjadi pejabat yang berhasil. Saudara, itu yang terjadi kepada keturunan itu. Dan ketika dia lihat bahwa ke belakang, bahwa dia temukan bahwa kakek neneknya, buyut-buyutnya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberi jaminan kepada keturunan anak cucunya, semuanya keturunan yang diberkati dan menjadi berkat. Rindukah saudara keturunan yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara keturunan yang menjadi berkat bagi orang lain? Allah rindu memberi jaminan itu kepada keturunan kita, saudara. Itu jaminan kedua, jaminan keturunan yang diberkati dan menjadi berkat. Dan kemudian jaminan yang terakhir, saudara, ada di ayat 15, di mana di sana dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub di dalam konteks ini, saudara, adalah jaminan keamanan, jaminan penyertaan, sampai janji-janji Tuhan diwujudkan dalam kehidupan Yakub. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya ketika Tuhan memberi jaminan keamanan bagi Yakub. Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, kemana saja engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Dan akhirnya itu menjadi kenyataan, saudara. Allah benar-benar menyertai perjalanan kehidupan Yakub. Sampai di rumah pamannya, di sana Tuhan menyertai dia, bahkan Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah di sana. Sampai dia menemukan pasangan hidupnya di sana. Dan kemudian ketika dia kembali dari rumah pamannya, waktu itu dia mau kembali ke rumah ayahnya dengan penuh ketakutan pada waktu itu, karena dia takut Esau akan mencelakakan dia. Tapi atas penyertaan Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan hati Esau, dan akhirnya Esau malah bertemu dengan Yakub. Esau merangkul Yakub dengan penuh kasih. Saudara, Tuhan mengubah semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupan Yakub, memberi keamanan,
memberi penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan Yakub. Itulah jaminan yang ketiga bagi kehidupan Yakub. Saudara, betapa dahsyat jaminan Tuhan bagi Yakub. Tuhan beri jaminan berkat. Tuhan beri jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan keamanan. Dan hari ini pun jaminan itu ada bagi kita, saudara. Dan jaminan itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi bagian kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Yakub sehingga pada akhirnya jaminan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupannya? Kita melihat, saudara, apa respon Yakub setelah Tuhan memberi jaminan bagi dia. Di ayat yang ke-20 kita lihat bersama, saudara. Di sana dikatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka, saudara, ketika didengar oleh Yakub jaminan-jaminan yang Tuhan beri bagi dia, maka apa yang dia lakukan? Dia berkata, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya apa, saudara? Dia berkomitmen, dia bernasar bahwa Tuhanlah Allahnya. Artinya dia menjadikan Tuhan menjadi Allahnya di sepanjang kehidupannya. Dia hidup bertuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kalau saudara rindu jaminan-jaminan Tuhan dinyatakan, diwujudkan dalam hidup saudara, hiduplah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan hanya Tuhan yang menjadi Tuhan saudara, tidak ada yang lain. Tidak ada berhala, tidak ada jimat-jimat, tidak ada dukun-dukun yang saudara percayai, tidak ada keyakinan lain yang saudara percayai. Saudara hanya percaya kepada Tuhan, kepada Allah Abraham sebagai Tuhan saudara. Saudara hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara akan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama yang menjadi komitmen Yakub, sehingga akhirnya jaminan-jaminan Tuhan diwujudkan dalam kehidupannya. Lalu kedua, dia berkata juga, saudara, di ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia membangun rumah Allah. Dia membangun mezbah, saudara. Dia berkata, batu yang kudirikan ini menjadi rumah Allah. Artinya dia melakukan sesuatu untuk membangun mezbah Allah, membangun rumah Allah, yang menjadi gambarannya hari ini, saudara. Kita juga harus berperan untuk pembangunan rumah Allah, pembangunan pekerjaan Tuhan, pembangunan untuk penuaian jiwa-jiwa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk penuaian jiwa-jiwa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita korbankan untuk penuaian jiwa-jiwa, pembangunan rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus. Bahkan mungkin untuk pembangunan tempat rumah ibadah jiwa-jiwa itu, kita juga bisa melakukan bagian kita. Artinya apa, saudara? Berperan untuk pembangunan rumah Allah. Itu yang dijanjikan dan dinasarkan oleh Yakub dalam kehidupannya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, dia berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmennya yang ketiga adalah dia berkomitmen dan bernasar untuk membayar persepuluhan, untuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan milik Tuhan. Dia berkomitmen bahwa dia akan mengembalikan milik Tuhan, mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu jaminan-jaminan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, mari kita mengambil komitmen seperti Yakub, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Apa yang saudara lakukan dengan berkat-berkat Tuhan hari ini? Apakah saudara sedang mengembalikan milik Tuhan?
di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar tentang jaminan Tuhan dalam kehidupan Yakub, yaitu jaminan berkat, jaminan keturunan bahwa keturunannya akan diberkati untuk menjadi berkat, dan jaminan keamanan bahwa Tuhan menjamin, menjaga, melindungi, menyertai kehidupan Yakub. Dan kemudian jaminan itu menjadi kenyataan ketika Yakub bernasar bahwa Tuhanlah yang menjadi Allahnya. Ketika Yakub bernasar bahwa dia membangun rumah Tuhan. Ketika Yakub bernasar bahwa dia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah hari ini jaminan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian kita saudara. Jadikan hanya Tuhan yang menjadi Tuhan juru selamat dalam hidup kita. Mari berperan dalam pembangunan rumah Tuhan, dan mari kembalikan milik Tuhan, persepuluhan milik Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan, renungkan saat ini saudara. Mari ambil komitmen, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa supaya jaminan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau menjamin kehidupan kami. Jaminan berkat, jaminan keturunan, jaminan keamanan dan perlindungan. Saat ini Bapa, kami pegang jaminan firman-Mu. Dan saat ini kami juga belajar bahwa Yakub mengalami jaminan itu ketika dia berkomitmen bahwa dia sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhannya. Kami pun saat ini berkomitmen, bernasar bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun bernasar saat ini, berkomitmen saat ini, bahwa kami akan berperang dalam pembangunan rumah-Mu. Dan kami pun bernasar akan mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Berkati anak-anak-Mu, nyatakan jaminan-Mu dalam kehidupan mereka, dan ajar mereka menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu.
Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikanmu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anakmu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara,
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja.
Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan
supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.